Pemirsa Metro TV Lampung, program Ekonomi Corner akan kita lanjutkan. Mas Bambang, apa sih keuntungan bagi pemberi dan penerima pinjaman yang melakukan transaksi dan produk apa yang bisa dilayani fintech ini? Ya, sebagai investor, masyarakat ini bisa mendapatkan keuntungan imbal hasil, Pak. Jadi samalah dengan kita kalau melakukan investasi, itu pasti ada imbal hasil yang kita terima. Dan imbal hasil di produk fintech peer-to-peer lending ini termasuk barangkali kalau dihitung-hitung, Pak, itu lebih tinggi daripada kalau kita menempatkan deposito di perbankan. Nah, cuman memang ada hal-hal yang perlu diperhatikan karena kalau dana yang diinvestasikan di dalam fintech peer-to-peer lending ini kan tidak dijamin oleh LPS. Ya, tentu kemudian juga tingkat risikonya juga lebih tinggi karena seleksi debiturnya ini juga melalui teknologi ya Pak ya, tidak melakukan analisa secara manual yang dilakukan seperti perbankan. Kemudian yang kedua itu bisa memilih Pak, investor ini bisa memilih saya minatnya mau investasi di sektor pertanian misalnya. Nanti dicari Pak nasabah yang mengajukan pinjaman untuk sektor pertanian atau mungkin di perdagangan atau di properti. Nah, jadi banyak pilihan Pak oleh investor ini. Nah, bagi borrowernya atau yang peminjamnya dengan menggunakan sarana fintech peer-to-peer lending ini mereka mendapatkan pelayanan proses yang cepat Pak. Karena mereka ini kan pakai analisis artificial intelligence tadi Pak. Jadi itu pakai big data, pakai artificial intelligence. Jadi secara komputerized, secara teknologi mereka kemudian melakukan scoring atau penilaian. Ini usaha ini scoringnya berapa nanti akan kelihatan dari sistem yang mereka bangun. Nah kemudian persyaratannya mudah. Ini biasanya kalau debitur-debitur dari fintech ini adalah usaha-usaha yang biasanya unbankable Pak. Unbankable itu artinya mereka kalau dari persyaratan perbankan itu belum memenuhi. Ya, sehingga mereka bisa mengakses di sini. Atau kemudian mereka juga underserved, belum terlayani. Nah, itu biasanya kaitannya mungkin dengan kalau bisnis startup, kalau di perbankan itu harus minimal 6 bulan harus operasional Pak. Tapi kalau di fintech peer-to-peer lending itu bisa di bawah 6 bulan pun bisa dibiayai. Kemudian juga jangka waktunya. Nah ini yang sangat menarik ini. Ini fintech peer-to-peer lending ini sangat bisa digunakan oleh misalnya masyarakat yang punya usaha produktif. Mereka punya waktu untuk butuh uang itu sebenarnya sangat sebentar. 1 bulan misalnya. Jadi misalnya saya punya usaha sablon. Ada pesanan, saya nggak punya modal, pinjam dulu Pak. Paling 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, udah selesai, ada pembayaran, nanti bisa untuk angsur. Nah, di sini fintech masuk Pak. Jadi jangkanya sangat pendek, berbeda dengan perbankan yang mungkin bisa, kalau biasanya sih antara 4 bulan, 6 bulan, itu yang minimal Pak. Syaratnya ribet kalau bank konvensional. Nah, kemudian persyaratannya juga banyak. Nah ini kalau yang ini cukup KTP bahkan pakai video singkat pun itu bisa mengakses. Nah terus kemudian juga selain cepat, mudah, terus kemudian juga ini masyarakat ya bisa mengaksesnya setiap saat, kapanpun karena pakai internet Pak. Gitu. Jadi tidak tergantung dengan waktu dan tempat. Ya. Mantap sekali penjelasannya, tapi lagi-lagi tahan sejenak Mas Bambang. Pemirsa Metro TV Lampung, program Ekonomi Corner akan kita lanjutkan usai jeda berikut ini.